daerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Tentunya setelah kemerdekaan, permasalahan-permasalahan kebangsaan akan tetap selalu ada. Kemiskinan, pendidikan, serta kesenjangan sosial masih terlampau tinggi, sehingga hal itu harus selalu menjadi fokus bersama agar solusi-solusi dari permasalahan itu dapat teratasi. Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya. Kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan dengan kearifan, menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini sehingga membuat mereka tak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. Perubahan harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan yang baru, lebih maju, dan lebih baik. Demikian juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Maka di momen Sumpah Pemuda ini, kita sebagai pemuda atau milenial Provinsi Kalimantan Tengah yang mengharapkan perubahan, mengharapkan kemajuan di setiap lini pembangunan yang ada, sudah menjadi kewajiban dan memang seharusnya kita untuk turun secara langsung dengan tangan kita sendiri. Sebagai pemuda dengan ribuan harapan, akan ada perubahan demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sadari tidak serta-merta bisa langsung membangun provinsi ini hanya bermodalkan semangat dan harapan. Dalam membangun Provinsi Kalimantan Tengah, harapan dan semangat ini perlu digerakkan dalam satu arahan pemimpin berpengalaman yang benar-benar mengerti dan paham terhadap semua aspek pembangunan. Tidak boleh ada kompromi untuk Kalimantan Tengah. Perubahan menuju kemajuan benar-benar harus diwujud nyatakan. Untuk sekedar kata, 1, 2, 3, bahkan 10.000 orang pun bisa berbicara tentang perubahan. Tapi khusus untuk perubahan yang nyata, Ben Ujang sudah berpengalaman. Ben Ujang untuk perubahan. Teman-teman, saya mengajak semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Benujang menang, Benujang menang, Benujang menang, menang, menang. Amin. Oke, dan selanjutnya saya akan mengajak semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini untuk sama-sama kita menyaksikan video baksos dalam rangka Sumpah Pemuda dari relawan milenial Benujang Kalteng. Dan ini dia videonya. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Baik, kita lanjutkan dengan video Mars Benujang. Sekarang saatnya bersatu menuju perubahan bersama pemimpin perubahan, membangun Kalteng dengan langkah baru. Wirausaha bangkit, kesehatan terjamin, pendidikan maju dan terlaksana. Masyarakat bahagia, adil dan sejahtera, Kalteng baru maju dan sejahtera. Kita utus Kalteng harus dijaga papa, memilih pemimpin jadi perubahan, injalengi ita biar bajuan. Ayo sama barendeng akan Kalteng taheta, dalam kema ini perubahan, merakyat cerdas berprestasi, mainin Kalteng maju tukang jaya.
Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh Saudara Rio Ariza. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada rekan-rekan pemenang BEN Ujang. Saya akan memimpin doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya lil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun untuk memperingati bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami. Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020. Seraya berdoa berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung, lagi Maha Perkasa. Berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata. Tajaman matahari, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya sehingga masing-masing dapat menunaikan peran dan arahan dengan benar. Taatkanlah kesabaran kami, kekokohan kesungguhan kami, bersihkanlah hati kami agar kami selalu mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit yang kami pecahkan, agar kami bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan, dan perjuangan yang belum selesai. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan berikanlah kekuatan dan bimbingan-Mu. Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, eratkanlah persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkanlah hikmah-Mu agar perbedaan yang mampu kami rajutkan menjadi mozaik kekuatan membangun kejayaan bangsa. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri, serta merangai yang tidak terpuji. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamah, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalan orang yang Engkau hinakan. Karena itu kepadamu, kami memohon hanya kepadamu, kami berserah diri. Ya Allah, Engkau pemilik waktu sebelum ajal kepastian-Mu, menjemput kami, memperkenankan kami untuk melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban dan kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pengorbanan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara baldatun thayyibudu
thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhan rabbi ija amma yasifun. Wassalamun alain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rio Ariza. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan oleh Ketua Relawan Milenial yang akan disampaikan oleh Saudara Jimmy Balantikan Sembada, SP, yang lahir di Nanggabulik 27 Februari 1996, pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Mekar Mulia Lamandau, kemudian SMP Negeri 2 Samatujaya Lamandau, SMA Negeri 1 Samatujaya Lamandau, dan lulus sebagai S1 dari Universitas Palangkaraya. Untuk pekerjaan saat ini wira swasta dan riwayat organisasi. Pernah menjadi Presiden Mahasiswa UPR 2017 sampai 2019, Kabid Himpunan Mahasiswa Lamandau 2015 sampai 2016, Wasekum HMI Palangkaraya 2016 sampai dengan 2017, Ketua HIPMI PT Kalteng 2019, Ketua Presidium Komunitas Bela Indonesia Kalimantan Tengah 2019, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Tengah 2019, Wakil Bendahara KNPI Kalteng 2020, dan Pengurus Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah 2020. Pada Saudara Jimmy, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, tabe selamat, lingun alatai, salam sujud keren di Malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat, Bapak Insinyur Ben Ibrahim, SBH, MMT, sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah, nomor urut 1. Yang terhormat, Bapak Haji Muhammad Riban Satya, mantan wali kota Palangkaraya 2 periode, yang sekarang sebagai ketua relawan se-Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Sekjen Milenial Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, kemudian teman-teman ketua milenial seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah maupun kota. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai seluruh teman-teman peserta pada web Zoom pada hari ini untuk memperingati Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun sekaligus peluncuran program 50.000 lapangan pekerjaan yang akan dicanangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang kita sedang perjuangkan saat ini. Kemudian yang saya banggakan juga ada beberapa pembina seperti anggota Dewan Kota Waringin Timur dan beberapa lainnya yang kita banggakan. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahannya kita masih dapat diberi usia, waktu, kesehatan untuk kita bertatap muka, silaturahmi, kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, beberapa minggu terakhir sudah kita laksanakan bagian daripada amalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kita serentak di seluruh kabupaten kota untuk mengadakan kegiatan sosial untuk membersihkan rumah-rumah ibadah, membersihkan tempat umum sebagai wujud aksi nyata kita tentang kepedulian persatuan bangsa negara kita, khususnya di Kalimantan Tengah. Kita juga sebagai pemuda milenial tentu perhatian khususnya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, suku, budaya, agama, ras, golongan yang ada di Kalimantan Tengah. Maka dari itu kita sebagai garda terdepan untuk mengantisipasi hal-hal ataupun mengantisipasi bagaimana orang-orang di luar sana membicarakan tentang SARA yang menyerang pada kita, menyerang pada pilkada. Bahwa kita sebagai orang-orang yang mampu menetralisir itu semua. Kita juga sebagai garda pemuda terdepan
sebagai orang-orang terdidik, milenial, juga harus mampu mencerdaskan teman-teman kita. Bahwasanya hari ini adalah era kita generasi milenial. Hari ini adalah bagaimana contoh kita sebagai pemuda di mata masyarakat, kepedulian kita terhadap masyarakat, kepedulian kita terhadap agama kita, kepedulian kita terhadap satuan dan persatuan kita. Maka dari itu, setelah kegiatan hari ini, setelah peluncuran 50.000 lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemuda yang saat ini bingung mau bekerja apa ke depan, bingung mau berkarya apa, mau berwirausaha apa ke depan, maka dimulai hari ini kita tidak usah resah dan tidak usah bingung. Maka kita perjuangkan paslon kita, perjuangkan nomor 1. Agar apa? Agar pemuda, kemudian milenial, ke depan mampu difasilitasi masalah pekerjaan, mampu dimodali masalah usaha oleh pemimpin kita. Dan ini adalah instruksi kepada teman-teman, setelah kegiatan hari ini kita viralkan bersama di media sosial. Kita viralkan bersama di keluarga kita. Dan teman-teman, kita juga harus viralkan manfaat kartu Kalteng Sejahtera agar masyarakat nanti secara luas dapat manfaatnya secara bersama-sama tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemudian bantuan langsung tunai tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ben Ujang menang, Ben Ujang menang, Ben Ujang menang. Amin, amin, amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tak berkelok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben Ujang menang. Terima kasih kepada Saudara Jimmy Balantikan Sembada SP selaku Ketua Relawan Milenial. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan oleh Ketua Relawan Kalteng oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Riban Satya, SOS MS. Bapak Dr. Haji Muhammad Riban Satya, SOS MSI, lahir di Kapuas 5 Maret 1963. Pernah mengenyam pendidikan di SD Tangkahen, Kabupaten Pulang Pisau, SMP Tewah, Kabupaten Gunung Mas, SMA Katolik Santo Petrus Palangkaraya, S1 Universitas Palangkaraya, S2 Universitas Gajah Mada, S3 Universitas Gajah Mada. Dengan riwayat pekerjaan, pernah menjadi Kaur Ekobank Kelurahan Pahandut 1989, PLT Sekretaris Lurah Pahandut 1994, PJ Kasubsi Pemum Kecamatan Pahandut 1995, Kasubag Dokumentasi Hukum Kantor Gubernur 1998, Kasubag Pendidikan Kantor Gubernur 2002, Wali Kota Palangkaraya periode 2008 sampai dengan 2013 dengan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2007, Satya Lencana Wirakarya 2010, Manggala Karya Bakti Husada Arutala 2010, dan penghargaan pemerintah daerah 2010. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Riban Satya, SOS MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, lingun alatai, salam sujud, karende malempang, namo budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh pemuda yang ada di Kalimantan Tengah. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Secara khusus yang kami cintai dan kami banggakan, para pemuda terusus yang bergabung di tim milenia pendukung pasangan calon gubernur nomor 1
Ben Brahim dan Ujang Iskandar beserta dengan seluruh milenia yang tergabung dalam calon nomor 1. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pejuang pembangunan yang masih hidup dan seluruh lapisan masyarakat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama izinkanlah kami mengajak kita sekalian agar tidak lupa selalu berserah diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita diberikan berbagai kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat. Hari ini kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan hari yang sangat bersejarah untuk generasi muda, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang tepatnya jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2020 hari ini. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Para pemuda, para generasi penerus, para pejuang hak-hak generasi muda, kalianlah yang menjadi modal, kalianlah yang menjadi landasan, kalianlah yang menjadi pilar pembangunan bangsa, pembangunan negara, pembangunan daerah, dan pembangunan masyarakat, terkhusus pembangunan keluarga kita masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa generasi muda hari ini sangat berbeda dengan generasi-generasi pada saat sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai hari ini. Kalian adalah orang yang bangga mendapatkan bangsa ini dalam situasi yang hari ini bisa kalian nikmati. Dan kami pada kesempatan ini menitip pesan kepada para generasi muda bahwa bangsa ini, negeri ini, daerah ini, masyarakat ini memerlukan kalian. Kalianlah yang menjadi penerus. Kalian menjadi tunas bangsa yang akan menerima tanggung jawab masing-masing. Hari ini kalian berperan dengan tugas kalian masing-masing, khususnya kami sangat bangga dengan kalian yang tergabung dalam proses politik yang ada di Indonesia. Khususnya tahun ini ada pemilihan gubernur di Kalimantan Tengah dan beberapa daerah di Indonesia. Peran generasi muda mengambil bagian. Generasi muda tidak hanya mengambil tempat yang biasanya adalah diskusi-diskusi, demo-demo, tetapi hari ini adalah mempraktekkan apa yang kalian inginkan di tengah-tengah masyarakat. Kalian mengkritisi bagaimana kebijakan pembangunan yang ada di daerah, bagaimana kondisi pembangunan yang ada di daerah kalian menggunakan dengan media sosial. Kami mengikuti apa yang telah kalian buat, kalian lakukan, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik. Lanjutkan terus perjuangan kalian, jangan ragu, jangan kalian mundur, dan jangan kalian berhenti. Maju terus dengan catatan kalianlah yang akan menentukan pilihan ke depan, tetapi kalian juga perlu menoleh ke belakang, mengetahui apa yang terjadi pada generasi-generasi sebelum kalian untuk menjadi bahan bagi generasi muda dalam berjuang membangun bangsa ini ke depan. Para milenial yang kami cintai dan kami banggakan, pesan yang berikutnya kami sampaikan adalah Kalimantan Tengah
ini memerlukan tangan-tangan yang terampil, generasi-generasi yang cerdas. Banyak saudara-saudara kalian yang hari ini tidak mendapat kesempatan seperti kalian hari ini juga. Banyak saudara-saudara kalian di daerah-daerah yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kalian yang ada di daerah, mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, tugas kita semua, tugas kalian generasi muda yang membuat mereka itu bisa berdaya, yang membuat mereka bisa mengambil peran dalam berbagai hal. Selanjutnya, pesannya berikutnya adalah kami menitip agar generasi muda tidak terganggu akibat adanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan, bahkan ada perbedaan pilihan. Perbedaan biasa di dalam Huma Betang, di dalam rumah besar, rumah panjang, perbedaan itu tidak pernah muncul dan tidak pernah menjadi konflik. Oleh sebab itu, kalianlah yang kami harapkan untuk merajut ini semua ke depan sehingga rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab itu merata di semangat para generasi muda, baik saat ini bahkan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang kami sampaikan, semoga peringatan Sumpah Pemuda hari ini 28 Oktober 2020 menjadi momentum penting bagi generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dan terusus bagi generasi muda yang tergabung dalam kelompok milenial pendukung calon gubernur nomor 1 Bapak Ben Ibrahim dan Ujang Iskandar. Maju terus generasi muda. Jangan Anda merasa beban banyak di pundak kalian. Kalian maju terus, kalian berjuang terus untuk kemajuan bangsa, kemajuan daerah, dan kemajuan generasi muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sahai, Salam, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Riban Satya, SOS, MSI, selaku Ketua Relawan Sekalteng untuk pasangan Ben Ujang. Dan selanjutnya di hari peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun hari ini, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membacakan teks dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Dan pembacaan Sumpah Pemuda akan dibawakan oleh Seba Ferea Mangkuwongan, SIP, selaku Sekretaris Jenderal Relawan Milenial Ben Ujang yang lahir di Jaar 18 Juli 1998, pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Jaar, SMP Negeri 5 Tamiang Layang, SMA Negeri 1 Tamiang Layang, dan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Palangkaraya. Pekerjaan wira swasta, riwayat organisasi, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Palangkaraya 2016-2018, pengurus HIMIP FISIP UPR 2016, pengurus HIPMA Bartim 2016 sampai dengan 2018, Wakil Presiden BEM UPR 2017 sampai dengan 2018, dan menjadi Sekretaris Jenderal Relawan Milenial Ben Ujang 2020. Baik, kepada Saudara Seba, dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan di saat yang berbahagia ini.
maka izinkanlah saya mewakilkan dari kawan-kawan relawan milenial BEN Ujang seprovinsi Kalimantan Tengah untuk membacakan ikrar Sumpah Pemuda yang telah diucapkan pertama kali pada 92 tahun yang lalu. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. BEN Ujang menang, menang, menang. Amin. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Relawan Milenial BEN Ujang, Saudara Seba Ferea Mangkuon SIP. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pesan perubahan dari pasangan calon BEN Ujang. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak BEN dan juga Pak Ujang. Bapak Insinyur BEN Brahim S. Bahat MMMT adalah Bupati Kapuas sejak 2013 hingga sekarang. Sejak muda telah berperan aktif merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan sehingga membuka keterisolasian 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Sebelum menjabat menjadi bupati, ia pernah menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. Insinyur BEN Brahim bukan hanya berpengalaman di birokrasi pemerintah, tapi juga di bidang akademik. Terbukti BEN Brahim S. Bahat berhasil melakukan terobosan untuk mengatasi kebakaran lahan gambut dengan inovasi sistem penyediaan air atau SPA. Pada tanggal 9 Februari 2009, beliau kekayaan intelektual dengan judul invensi konstruksi instrumen tower sederhana dan metodenya. Paten ini diumumkan pada tanggal 29 Oktober 2009 dan diberikan pada tanggal 29 Juli 2010. Riwayat pekerjaan dari Bapak Insinyur BEN Brahim S. Bahat MMMT pernah menjadi Bupati Kapuas 2013 sampai dengan sekarang, Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, periode 2007 sampai dengan 2012, Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas, tahun 1998 sampai dengan 2007, Pimpro Jalan dan Jembatan se-Kalimantan Tengah, periode 1991 sampai 1998, dan juga menjadi PNS Kementerian PU Pusat, diperbantukan di Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah bidang Bina Marga pada tahun 1986. Dan riwayat pendidikan dari Bapak Insinyur BEN Brahim S. Bahat MMMT, S2 Teknik Sipil ITS Surabaya sebagai lulusan cum laude, lulusan terbaik di tahun 2003, kemudian S1 Teknik Sipil ITS Surabaya, lulus cum laude dengan lulusan terbaik juga di tahun 1989, SMA Negeri 1 Palangkaraya pada tahun 1976, SMP Negeri 1 Palangkaraya pada tahun 1972, SDN Pahandut 1 pada tahun 1969. Dan Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar, STMSI, adalah sosok pemimpin yang berhasil membawa daerahnya maju. Terbukti saat memimpin Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai bupati, Pak Ujang berhasil membawa banyak prestasi dan kemajuan. Berbagai penghargaan berhasil diraihnya mulai dari Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia, penghargaan desa, penghargaan peduli hutan, penghargaan Pakarti Utama tingkat nasional, Adikarya Pangan Nusantara dari Menteri Pertanian, penghargaan Bakti Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hingga penghargaan peningkatan produksi beras nasional.
pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Arut Selatan pada tahun 1979, SMA Negeri 1 pada tahun 1982, kemudian S1 Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 2005, S2 Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan dari Pak Ujang, pernah menjadi Direktur PT Utama Cipta Karya pada tahun 1993 sampai dengan 2001, Bupati Kota Waringin Barat periode 2005 sampai dengan 2010, dan Bupati Kota Waringin Barat pada periode 2011 sampai dengan 2016. Dengan struktur riwayat organisasi, pernah menjadi Ketua DPC NU Kota Waringin Barat pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, pada tahun 2005 dan 2002, 2008 dan 2005. Tahun Ben Ujang, dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan pesan perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Tabi Selamat Lingkungan Latai, Sema Sujud, Kerendam Melempang, Namo Buddhaya. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kaum milenial di Provinsi Kalimantan Tengah yang luar biasa dan hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Dan seluruh warga Kalimantan Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat melakukan Zoom meeting ini dalam rangka yaitu membahas apa yang harus kita lakukan ke depan, terutama kaum milenial. Seluruh yang hadir yang saya cintai dan banggakan. Ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Nah, saya harapkan ini menjadi suatu tonggak untuk startnya para kaum milenial Kalimantan Tengah bersama Ben Ujang. Ben Ujang sudah mempunyai program yaitu yang dinamakan dengan kartu Kalteng Sejahtera. Apa isi kartu Kalteng Sejahtera? Salah satunya Ben Ujang nanti akan menyiapkan 50 lapangan pekerjaan, 50.000. Dan di sini isinya ya satu, kita nanti akan memberikan beasiswa kepada seluruh ya putra putri Kalimantan Tengah yang lulusan terbaik 1, 2, 3 SLTA nantinya ya untuk melanjutkan ke S1, S2 dan S3. Itu juga nanti di sini juga ya isinya akan diberikan BPJS secara gratis ke masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kemudian yang berikutnya nanti akan diberikan BLT, kemudian juga sembako murah. Nah, inilah isi daripada Kalteng Sejahtera ini. Selanjutnya ya di sini ya komitmen dari Ben Ujang sudah tentu tadi menyiapkan lapangan pekerjaan untuk para kaum pemuda-pemudi Kalimantan Tengah, yaitu 50.000 lapangan kerja. Untuk lulusan SLTA, SMK, bahkan S1, S2, dan S3. Yang sifatnya adalah tenaga-tenaga terampil. Nah, ini akan dapat kita lakukan ya bila nanti ya adanya kerjasama yang baik, yaitu jika nanti kaum milenial ya, jika nanti kaum milenial bersatu dengan Ben Ujang, yaitu ya nomor urut 1. Seluruh kaum milenial yang saya banggakan ya,
kita bangga dengan kaum milenial atau pemuda pada tahun 1928. Mereka mencetuskan yaitu Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita melihat mereka begitu luar biasa ya, melihat keberagaman ya, bangsa ini. Jadi pemikiran mereka sudah begitu luar biasa untuk berpikir ke depan bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi kuat apabila ya berprinsip, yaitu ya menjaga keberagaman, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan, tetapi semuanya harus bersatu padu membangun bangsa ini. Kaum milenial yang saya cinta dan banggakan, di pundak saudara-saudaralah, di pundak saudara-saudaralah nanti bangsa ini akan bertumbuh. Nah, oleh karena itu ya, Ben Ujang minta kepada seluruh kaum milenial yang ada di Kalimantan Tengah tetap semangat ya, harus punya ya inovasi yang luar biasa ke depannya. Dengan kebersamaan nanti bersama Ben Ujang, kaum milenial Kalimantan Tengah, saya yakin dan percaya akan menjadi sosok yang hebat. Kemudian kita sudah ya melakukan peluncuran saat ini, yaitu Kalteng Millennial Job Center, yang artinya ya Ben Ujang akan memperhatikan kaum milenial ini. Bagaimana ke depan kaum milenial menjadi ya bagian dari bangsa ini, yaitu kaum milenial yang hebat. Kemudian lebih dititik beratkan harapan baru untuk milenial dalam memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Saya yakin dan percaya kaum milenial Kalimantan Tengah adalah anak-anak atau pemuda-pemudi yang hebat. Dan mari ya saya ajak bersama Ben Ujang akan melakukan perubahan di Kalimantan Tengah ini. Apa itu perubahan? Yaitu dari yang saat ini biasa-biasa saja ke depan menjadi yang luar biasa. Kita jangan bangga dengan Kalimantan Tengah, kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam akan nanti suatu saat habis. Nah, kita harus berinovasi. Bagaimana Kalimantan Tengah ini ke depan menjadi Kalimantan Tengah yang hebat, menjadi provinsi yang hebat. Maka itu butuh pemimpin yang hebat, visioner. Nah, untuk itu saya mengajak kaum milenial untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Dan ya, yang terpenting jangan ketinggalan ya yang disebut dengan ya IT. Itu harus dikuasai. Jangan istilah sekarang ya, topnya gaptek, jangan lupa ya. Ya, jangan kita ketinggalan dengan apa-apa yang terjadi ya di belahan dunia ini. Saya minta kepada kaum milenial agar terus ya selalu optimis. Nah, lapangan pekerjaan, kita berbicara lapangan pekerjaan. Saya yakin dan percaya ya 50.000 lapangan pekerjaan itu tidak terlalu sulit bagi kita. Saya pernah berjanji pada periode pertama saya menjadi Bupati Kapuas menyiapkan lapangan pekerjaan 15.000. Tetapi saat ini ya pada tahun keempat kita sudah memenuhi 17.000 lebih. Nah, kalau milenial yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang saya cintai dan saya banggakan, marilah berpikir ke depan secara inovatif dan kreatif. Apa yang harus dilakukan? Ya, tidak selalu berpikir harus menjadi pegawai negeri, tidak. Menjadi ASN, tidak. Berpikirlah ya
untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat dan juga bagaimana memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Sudah tentu ya dengan semangat yang kuat. Nah, mari kita bersama-sama untuk ke depan ya bahwa ya, kita harus tetap semangat. Bung Karno pernah mengatakan, siapkan saya 1000 ya, orang dewasa, maka kita akan bisa mencabut Gunung Semeru. Siapkan bagi saya 10 saja pemuda di Kalimantan Tengah ini, maka kita akan dapat menggoncangkan dunia. Tetap semangat ya. Kita bersama untuk membangun Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Kalimantan Tengah saat ini sangat ketinggalan dengan provinsi-provinsi lainnya di segala bidang. Nah, marilah ya kaum milenial, pemuda-pemudi Kalimantan Tengah menjadi agent of change, ya, agen perubahan, yang artinya ya yaitu dalam hal ya untuk berpikir ya secara sederhana, tetapi ya itu betul-betul ya menghasilkan perubahan yang positif. Nah, kemudian berikutnya ya menjadi agent of development. Artinya tidak hanya membangun fisik saja ya, tetapi juga non fisik. Dalam hal ini ya non fisik, bagaimana kita ya menyatukan ya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah ini tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, karena kita semuanya bersaudara. Nah, ini bagaikan ya yang tertuang di dalam Sumpah Pemuda. Bayangkan pemuda pada saat itu ya sudah berpikir ke depan. Itu sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, dan Ben Ujang nanti ya akan bersama-sama dengan kalian. Mari kita bergandengan tangan, melangkah bersama, yaitu bergandengan tangan untuk menuju satu titik. Bagaimana Kalimantan Tengah maju, Kalimantan Tengah menjadi Kalimantan Tengah yang hebat, provinsi yang hebat, dan masyarakatnya sejahtera. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk kaum milenial di Kalimantan Tengah. Saya yakin dan percaya ya dengan semangat yang kuat kalian menjadi orang-orang yang hebat satu saat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Sahe Sahe Sahe. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT yang tadi sudah menyampaikan paparannya, pesan perubahan dari Bapak Ben baru saja kita dengarkan bersama-sama, dan juga banyak sekali pesan-pesan baik yang disampaikan hari ini teman-teman para milenial yang mungkin bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Semoga bisa disebarkan kabar-kabar baik ini di lingkungan sekitarnya, karena perubahan dimulai dari kita. Ini saatnya kita yang muda bangkit dan menuntut perubahan untuk wilayah kita, untuk Kalimantan Tengah bersama Pak Ben dan Pak Ujang. Dan yang tentunya jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 ajak teman, kerabat, keluarga untuk sama-sama memilih paslon nomor 1 Pak Ben dan Pak Ujang. Jangan sampai golput, karena golput bukan pilihan ya teman-teman. Perubahan kita mulai dari sekarang, kita berjalan bersama Pak Ben dan Pak Ujang seperti tubuh dan otak yang bekerja sama untuk mencapai sebuah perubahan untuk Kalimantan Tengah yang lebih maju, untuk
Kalimantan Tengah yang tidak lagi tertinggal dari wilayah yang lain, untuk membangun sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi, membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi, dan tentunya akan banyak sekali perubahan yang akan dibawa oleh Pak Ben dan Pak Ujang. Dan akhirnya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini bersama kami. Semoga kabar-kabar baik tadi bisa disebarkan, bisa disebarluaskan, bisa diajak teman-teman terdekatnya untuk memilih paslon 01 nanti di tanggal 9 Desember 2020. Dan akhirnya saya Rina Ardila pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben Ujang menang, Ben Ujang menang, Ben Ujang menang, menang, menang. Amin. Terima kasih. Dia anak Kimba, dia anak desa, dia mau berbakti demi Kalteng ini. Hanya satu tujuan, ngabdi dan berkarya, miliki prestasi, Adipura dan WTP. Berjiwa nasionalis, berjiwa murah hati, tanggap dan mengerti akan Kalteng ini. Membangun sarana prasarana Kalteng, sehingga jalan di desa terhubung merata. Ben Brahim, pemimpin yang rendah hati dan merakyat. Dia anak Kimba, dia anak desa, dia mau berbakti demi Kalteng ini. Hanya satu tujuan, ngabdi dan berkarya, miliki prestasi, Adipura dan WTP. Berjiwa nasionalis, berjiwa murah hati, tanggap dan mengerti akan Kalteng ini. Membangun sarana prasarana Kalteng, sehingga jalan di desa terhubung merata. Ben
berjiwa nasionalis, berjiwa hati, tanggap dan mengerti akan Kalteng ini. Membangun sarana prasarana Kalteng sehingga jalan di desa terhubung merata. Ben Prahim Bahad. Selesai mungkin. Oke. Kanan. Masih gampang. Matikan itu. Gimana caranya? Sorry.